Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Barati Sangkal Putung episode yang ke-22. Selamat mendengarkan. Saat itu suasana di Kademangan Sangkal Putung pada saat-saat senja terlihat menjadi semakin gelap. Setelah sang surya mulai memanjat ke puncak cakrawala, maka sang surya pun semakin menurun sehingga akhirnya telah menjenguk dan menghilang di balik bukit. Dan suasana senja pun tampak berubah menjadi semakin suram. Demikian juga terlihat pedut atau kabut yang berada di atas Kademangan Sangkal Putung, di mana pada saat itu Kademangan tersebut bagaikan terselimuti dengan beberapa peristiwa. Dan pada saat itu memang telah terjadi benturan-benturan di beberapa tempat. Para pengawal Kademangan Sangkal Putung yang dibantu prajurit Mataram banyak mendapat kesulitan karena terjadi peristiwa-peristiwa yang susul menyusul. Sementara itu, Sekar yang sedang memulihkan tenaganya dengan duduk bersila telah selesai dengan diakhiri hembusan napas pelan dari hidungnya. Badannya pun terasa mulai segar kembali. Sementara itu, kemudian Sekar pun bangkit, berdiri dan melihat sekelilingnya. Ketika ia mendengar suara dari ledakan-ledakan cambuk yang tidak jauh darinya, maka ia pun segera mengetahui bahwa suaminya masih bertempur dengan lawannya. Memang saat itu Agung Sedayu masih bertempur dengan orang yang berbadan tinggi besar dengan serunya. Lawan-lawannya terkejut. Ilmu kabutnya telah pecah terkena hentakan ujung cambuk Agung Sedayu. Das, dus. Orang yang tinggi besar itu hingga terpental beberapa langkah ke belakang. Dan bahkan orang tersebut telah kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh berguling di atas tanah yang banyak kerikilnya. Di saat Agung Sedayu berusaha memburunya dan kembali mengayunkan cambuknya ke arah kaki lawannya. Tas! Akan tapi lawannya itu sempat meloncat dan berputar sekali di udara. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka orang itu pun segera meloncat kembali sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada Agung Sedayu. Akan tapi Agung Sedayu dengan tangkasnya mengelak sehingga ujung pedang lawannya pun tidak mampu menyentuhnya. Bahkan dengan cepatnya Agung Sedayu membalas dengan berputar, kemudian ia menebas lawannya ke samping dengan senjata cawunya. Dasar! Titik-titik darah pada kedua orang yang sedang bertempur itu membuat lawan Agung Sedayu maupun Agung Sedayu sendiri menjadi semakin garang. Orang yang tinggi besar itu ternyata bukan orang sembarangan. Dalam keadaan yang terdesak, maka pedangnya telah berputar kembali. Gulungan asap putih keperak-perakan telah menyelimuti tubuhnya. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang yang berilmu tinggi itu menjadi semakin seru. Keduanya mulai merambah dengan ilmunya ke tataran yang lebih tinggi. Sementara di sisi lain, Sabung Sari sedang menghadapi lawannya yang menerapkan ajian panglimunan. Lawannya yang bernama Kiai Dahana seakan-akan telah menghilang di hadapan Sabung Sari. Luar biasa, kuman Sabung Sari. Akan tetapi sebelum Sabung Sari sempat berbuat sesuatu, ia merasakan sesuatu seperti tersentuh angin yang berada di pundaknya. Tas! Kemudian Sabung Sari pun terkejut sebab salah satu ujung senjata Kiai Dahana telah menggoresnya. Dan saat kemudian Sabung Sari pun merasakan panas pada luka yang menggores di pundaknya tersebut. Dengan kejadian itu maka secepatnya Sabung Sari telah mempertajam perangkainya
Ia pun kemudian meloncat ke arah samping guna mengambil jarak. Dan saat kemudian, ia pun mulai melihat lawannya lagi di saat Sabung Sari memutar tubuhnya. Dengan demikian, Sabung Sari segera memutar pedangnya dengan cepat dan dihentaknya ke arah tubuh Kiai Dahana. Namun dengan cepat pula, lawan Sabung Sari berusaha meloncat beberapa langkah ke belakang, sehingga ujung pedang Sabung Sari itu pun tidak mengenainya. Di saat Sabung Sari kemudian bersiap untuk kembali menyerang, maka terdengar suara gesekan kedua belati yang menimbulkan kilatan bunga api. Namun sejenak kemudian, Kiai Dahana pun kembali menghilang di telan kegelapan. Walaupun mata wadak Sabung Sari tidak dapat melihat, akan tetapi ia dapat merasakan sesuatu di mana lawannya itu berada. Sebab ia sudah mempertajam pengatannya sehingga Sabung Sari dapat merasakan sentuhan angin halus yang ditimbulkan putaran belati pendek lawannya. Oleh sebab itu, maka Sabung Sari telah mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lawan yang tidak dilihatnya itu, tetapi dapat dirasakan kehadirannya dan diketahui arahnya. Pedangnya mulai diputar kembali dengan begitu cepatnya, sehingga seakan-akan mengelilingi tubuhnya. Sebab Sabung Sari tidak ingin Kiai Dahana mendahului menyerangnya dari arah yang tidak dapat diduganya. Bagaimanapun juga, penglihatan maupun perasaannya masih juga agak sedikit kurang menanggapi gerak cepat lawannya yang tidak dilihatnya dengan mata wadaknya. Akan tetapi dengan meningkatkan penglihatannya membuat Kiai Dahana itu sudah merasakan sangat terhambat dengan kepekaan lawannya. Gila, gelam Kiai Dahana. Ternyata lawan yang terhitung masih muda itu menyimpan beberapa ilmu kanuragan. Ternyata ia masih mampu mengatasi ajian yang aku gunakan. Namun demikian, Sabung Sari pun masih dicengkam oleh ketegangan yang sangat mendebarkan jantungnya. Ia harus benar-benar mempertajam lagi penglihatannya guna mengetahui di mana dan kedatangan serangan lawannya. Akan tetapi, Sabung Sari masih harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu ujung belati Kiai Dahana tiba-tiba saja telah menguras kulisnya. Dan kembali, ia merasakan pedih dan panas pada lukanya. Dengan demikian, Sabung Sari yang tidak mampu mengimbangi kecepatan lawannya itu segera mengeterapkan ilmu yang baru dipelajarinya. Ketika kemudian serangan-serangan Kiai Dahana menjadi semakin cepat dan semakin berbahaya dan sentuhan-sentuhan ujung belati lawannya menyengat kulitnya, maka Sabung Sari telah mengeterapkan ilmu barunya. Dan saat kemudian di hadapan Kiai Dahana ada dua Sabung Sari. Kiai Dahana itu tertegun sejenak ketika melihat lawannya menjadi dua. Namun tidak beberapa lama, dengan kekuatan penglihatannya mata batinnya, ia mampu mengetahui yang manakah lawannya yang sebenarnya. Tetapi di saat lawan-lawannya yang berubah menjadi dua itu berloncat dan kemudian berbaur, Kiai Dahana pun kembali harus memusatkan nalar budinya untuk dapat mengetahui Sabung Sari yang sebenarnya. Sementara itu, serangan-serangan pedang Sabung Sari mulai datang susul-menyusul bagaikan ombak yang bekerja di lautan. Dengan garangnya ujung pedangnya menghentak-hentak mengarah tubuh lawan. Dan saat kemudian, Kiai Dahana mulai mengalami kesulitan karena beberapa kali ujung pedang Sabung Sari dapat mengenai dan satu hentakan yang cepat ujung pedang Sabung Sari mengenai lambungnya. Dan demi alas, kau anak muda, geram Kiai Dahana. Sabung Sari tak menjawab, namun dengan pengamatan ilmunya, ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan wujudnya yang seakan menjadi dua itu telah berdiri di arah yang berbeda. Melihat lawannya yang menjadi dua tersebut, Kiai Dahana justru meloncat menjauh untuk mengambil jarak. Kiai Dahana tidak lagi membenturkan maupun menggesekkan kedua belatinya yang mampu mengeluarkan kilatan bunga api itu.
Ia pun tidak mengeterapkan aji panglimunan, akan tapi Kyai Dahana itu telah bersiap mempergunakan ilmu yang lainnya. Sabung Sari pun telah mempersiapkan diri pula. Salah satu wujudnya yang semu itu telah mulai menjadi kabur, sehingga akhirnya menjadi lenyap sama sekali. Yang terlihat kemudian adalah Kyai Dahana dan Sabung Sari saling berhadapan dengan jarak beberapa langkah. Di saat Sabung Sari melihat lawannya mempersiapkan ilmu puncaknya yang lain, maka ia telah bersiap pula. Dan ketika Sabung Sari melihat Kyai Dahana menyelipkan kedua belah hati diikat pinggangnya, maka mengertilah Sabung Sari apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Kemudian Sabung Sari segera berdiri dengan kedua kaki yang direnggangkan, serta kemudian sedikit menekuk kedua lututnya. Lalu dilanjutkan dengan sedikit menarik kaki kanannya ke belakang. Namun Sabung Sari telah memusatkan nalar putihnya pula untuk menghadapi serangan Kyai Dahana selanjutnya. Sabung Sari belum tahu apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Saat itu Kyai Dahana pun telah berdiri sambil mengadepkan kedua telapak tangannya. Sejenak ia memandangi Sabung Sari dan tidak lama kemudian Kyai Dahana mulai menggesekkan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba saja dari telapak tangannya saat itu telah keluar seperti asap yang berwarna kebiru-biruan. Dan asap tersebut meluncur dengan cepat ke arah Sabung Sari. Sabung Sari tidak tahu apakah asap kebiruan-biruan itu mengandung racun atau tidak. Namun kemudian yang ia rasakan adalah sentuhan asap itu adalah udara yang sangat panas. Oleh sebab itu, Sabung Sari tidak menunggu lawannya menyerangnya lagi. Ketika udara yang sangat panas itu mengarah kepadanya, ia pun tidak menghindarinya. Sementara itu, Sabung Sari yakin bahwa asap kebiru-biruan itu akan dapat mengganggu tubuhnya. Maka yang Sabung Sari lakukan adalah membenturkan ilmu Kyai Dahana dengan ilmunya pula. Demikian, asap kebiruan itu meluncur, maka dari kedua belah mata Sabung Sari telah memancar selaras sinar yang tajam. Sinar yang langsung membentur asap yang sangat panas yang berwarna kebiru-biruan itu. Benturan yang dahsyat pun telah terjadi. Asap yang sangat panas itu pecah berambulan sebelum menyentuh tubuh Sabung Sari. Akan tetapi, getar benturan itu sebagian telah berbalik menimpa Sabung Sari sendiri, sehingga Sabung Sari terlempar beberapa langkah ke belakang. Untungnya, ketahanan raganya sangat kuat meskipun getar balik kemampuan ilmunya itu sempat menyakiti dadanya. Namun demikian, Sabung Sari ternyata tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia harus jatuh bergulingan di atas tanah. Sabung Sari tidak segera dapat bangkit, namun ketika itu beberapa prajuritnya yang bertempurnya beserta para pengawal Sangkar Putung telah berlari-lari mendekatinya, dan mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Tetapi saat itu keadaan Kyai Dahana justru lebih buruk dari Sabung Sari. Kyai Dahana telah terlempar beberapa langkah ke belakang dan terbanting jatuh serta tidak dapat bangkit kembali. Ia pun merasakan napasnya menjadi terengah-engah. Dan terasa jantungnya seakan-akan telah terpisah dari tempatnya. Namun Kyai Dahana yang ingin melihat keadaan lawannya, ia pun memaksakan dirinya untuk bangkit. Akan tetapi, karena luka dalamnya, tiba-tiba saja dari sela bibirnya mengalir darah yang segar. Kyai Dahana pun matanya menjadi kabur dan kemudian terpejam untuk selamanya bersama dengan tarikan napasnya yang terakhir. Malam pun telah menyelimuti area pertempuran dan terdengar suara yang menandakan pertempuran harus berhenti dari kedua belah pihak. Demikianlah
episode 22 Bara Disangkal Putung. Dan nantikanlah episode lanjutannya dalam cerita Prahara di Padepokan Orang Bercambuk. Terima kasih. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh. Dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.